audiovisual. Kehadiran televisi di Indonesia pun seakan menjawab kebutuhan masyarakat yang terus haus dan lapar akan informasi serta hiburan. Keinginan masyarakat akan sajian informasi dan hiburan membuat stasiun televisi baik lokal maupun swasta berusaha menghadirkan berbagai program untuk memuaskan keinginan tersebut. Stasiun televisi menghadirkan berita, talk show, dan infotainment sebagai pemberi informasi bagi masyarakat. Selain memberikan informasi, televisi juga menghadirkan program-program seperti reality show, acara, musik, animasi, film, dan bahkan sinetron sebagai hiburan untuk penonton. Tidak hanya keluarga maupun sekolah, televisi juga ternyata menjadi salah satu sumber pembentukan karakter. Karakter para penonton, khususnya anak-anak, terbentuk melalui tontonan televisi. Ini dapat terlihat dari bagaimana anak-anak menjadikan para aktor atau aktris sebagai idola mereka. Mereka mengikuti gaya hidup maupun sikap dari idola mereka. Televisi seakan membuat penontonnya terhipnotis untuk menghabiskan banyak waktu di depan layar kaca tersebut. Salah satu program televisi yang sedang naik daun yaitu program sinetron. Setiap hari ada saja sinetron yang ditayangkan di berbagai channel televisi. Di antara sinetron-sinetron yang sedang ditayangkan, sinetron Ikatan Cinta lah yang menarik perhatian publik dan sedang mengalami kenaikan rating yang tinggi. Sinetron Ikatan Cinta sangat digemari oleh masyarakat Indonesia, khususnya para ibu-ibu dan anak-anak remaja. Sinetron ini sangat digemari karena memiliki alur cerita yang menggambarkan realitas kehidupan keluarga di Indonesia. Kehidupan keluarga yang dipenuhi kebahagiaan, tetapi juga tidak lepas dari persoalan-persoalan. Selain itu, para pemain yang memiliki wajah rupawan dan gaya yang modern juga menjadi alasan sinetron ini sangat disukai. Sedikit cerita mengenai sinetron ini. Sinetron ini mengisahkan dua bersaudara bernama Andin dan Elsa yang tanpa mereka sadari mencintai pria yang sama, yakni Nino. Hubungan mereka yang sebelumnya tidak pernah baik akhirnya menjadi lebih buruk ketika Elsa tahu bahwa Nino akan menikahi Andin. Niat Nino ini mendapat dukungan dari Pak Surya yang adalah ayah kandung dari Andin. Namun ditentang oleh Elsa dan Bu Sarah yang merupakan ibu kandung Elsa. Sebelumnya memang Nino dan Elsa pernah menjalin hubungan tetapi kandas, dan hal ini juga telah diketahui oleh Andin. Elsa terus berusaha menghancurkan hubungan Nino dan Andin dengan bantuan sang ibu. Elsa memanfaatkan kasih sayang sang ibu untuk menjalankan skenario-skenario liciknya. Namun, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap hubungan Nino dan Andin. Rencana jahat Elsa terus dijalankan bahkan setelah Nino dan Andin menikah. Setelah menikah, Andin dituduh oleh Elsa telah berselingkuh dari Nino dan memiliki anak dari perselingkuhannya tersebut. Tidak hanya itu saja, Andin juga dituduh telah membunuh Roy yang adalah selingkuhannya. Andin pun dipenjara tanpa adanya bukti yang jelas. Padahal itu semua merupakan perbuatan Elsa. Sewaktu di penjara, Andin melahirkan seorang anak bernama Nindi yang merupakan anaknya dan Nino. Nino yang telah termakan tipu muslihat Elsa tidak ingin merawat Nindi karena berpikir Nindi adalah anak Andin dan Roy. Elsa yang mengetahui Nindi adalah anak Andin dan Nino membuang anak tersebut ke panti asuhan dan menyatakan bahwa Nindi telah meninggal. Setelah 4 tahun kemudian, Andin keluar dari penjara dan didekati oleh Aldebaran yang merupakan kakak dari Roy. Aldebaran mendekati dan menikahi Andin dengan tujuan membalaskan dendam atas kematian sang adik tercinta. Aldebaran juga mengadopsi Nindi yang berganti nama menjadi Reina
karena mengira anak tersebut adalah anak Roy. Namun, seiring berjalannya waktu, terungkaplah jika Elsa yang membunuh Roy. Dari kesalahpahaman inilah yang membawa Aldebaran dan Andin dalam ikatan cinta dan mereka pun saling mencintai. Sinetron dapat dilihat sebagai cerminan tentang realitas kehidupan manusia. Ikatan cinta contohnya, yang mengangkat tema pernikahan dan keluarga. Kita akan menemukan banyak hal menarik tentang cinta, kesabaran, ketulusan, dendam, perselingkuhan, kecemburuan, dan lain sebagainya. Tentu selalu ada sisi negatif dan sisi positif daripada segala sesuatu. Kalau dari sisi negatif, kita akan menemukan bahwa dari sinetron Ikatan Cinta banyak ditemukan adegan-adegan yang diperankan oleh para tokoh atau aktris dan aktor yang bersifat negatif. Contohnya ada aktor yang pemarah, ada aktor yang suka menipu, ada aktor yang egois, ada aktor yang materialistis, yang mungkin saja jika kita sebagai penonton melihat, kita bisa meniru hal tersebut. Yang berikut, seringkali ditemukan juga jalan cerita yang tidak sesuai untuk penonton yang masih di bawah umur. Dari sisi positif, sinetron Ikatan Cinta dapat dijadikan sebagai hiburan bagi orang-orang untuk melepaskan penat mereka dari kesibukan dan kehidupan sehari-hari. Kita juga dapat belajar tentang nilai-nilai baik yang terkandung dalam setiap adegan yang dilakukan oleh aktor dan aktris dalam Ikatan Cinta ini. Karena bertemakan pernikahan dan keluarga, maka jalan untuk memahami Allah dalam sinetron Ikatan Cinta dapat kita lihat dari hubungan antara suami istri dalam pernikahan. Hidup yang diperlihatkan dalam sinetron Ikatan Cinta merupakan realitas kehidupan masa kini di Indonesia. Dalam pernikahan, pasangan sering diperhadapkan masalah, sehingga penting menentukan dasar dalam pernikahan. Allah membentuk laki-laki dan perempuan dan disatukan dalam pernikahan dan membentuk keluarga. Allah membentuk keluarga atas dasar kasih Allah. Maka pernikahan disebut sebagai karunia dari Allah bagi manusia. Rasa cinta dan daya tarik seksual tanpa kasih Allah akan menyadarkan kita bahwa sulit untuk membangun sebuah pernikahan dan sebuah keluarga. Dalam Perjanjian Baru, relasi suami istri digambarkan sebagai relasi antara Kristus dengan jemaat. Efesus 5 ayat 22-31 menyatakan, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Seorang suami perlu mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Seorang suami juga perlu mengasihi istri seperti mengasihi tubuhnya sendiri, dan seorang suami perlu meninggalkan orang tua dan bersatu dengan istri seperti kesatuan antara Kristus dengan jemaat. Seorang istri juga perlu tunduk pada suami seperti itu jemaat tunduk pada Kristus. Dan ini mau menandakan kepada kita bahwa perlu sikap saling menghormati, sikap saling rendah diri, dan tidak menganggap diri lebih penting daripada yang lain. Dalam paham orang Asia tentang pernikahan, ini bukan tentang penyatuan antara dua individu saja, tapi penyatuan antara dua keluarga. Sehingga kondisi ini membuka peluang bagi keluarga untuk ikut campur dalam urusan pernikahan atau urusan rumah tangga daripada pasangan tersebut. Contohnya daripada orang tua ataupun dari mertua. Tentu akan berdampak positif jika tidak terlalu berlebihan. Sayangnya dalam kenyataan, intervensi keluarga dalam pernikahan sering terjadi. Orang tua dapat belajar dari bagaimana hubungan Andin dengan ayahnya. Ayah Andin tahu harus sejauh mana dia harus terlibat dalam masalah keluarga anaknya. Dia mengenal batasan dan memberi kesempatan bagi anaknya untuk mengurusi kehidupan keluarganya sendiri. Ini bukan berarti dia tidak bertanggung jawab, tetapi dia memberi ruang untuk anaknya. Dia juga tetap memberikan masukan dan semangat kepada anaknya. Nah, teman-teman, poin penting selanjutnya adalah perceraian. Banyak faktor yang dapat menyebabkan perceraian terjadi, seperti perselingkuhan, kecemburuan, kurangnya komunikasi antara pasangan kita, merasa tidak nyaman lagi dengan pasangan kita, kebohongan, kemunafikan, dan berbagai faktor lainnya. Teman-teman, kisah perceraian ini juga terjadi di dalam sinetron Ikatan Cinta.
Kita bisa lihat itu dalam kisah Nino dan Andin. Kedua pasangan ini memilih untuk bercerai oleh karena Nino yang tidak percaya lagi dengan Andin. Kebohongan, kecemburuan, kemunafikan selalu terjadi dalam hubungan keluarga mereka, dalam pernikahan mereka. Alkitab melarang kita untuk bercerai. Kita bisa lihat itu di dalam Matius 5 ayat 32, Matius 19 ayat 4 sampai 9, Markus 10 ayat 6 sampai 9, Markus 11 12, Lukas 16 ayat 18, 1 Korintus 7 ayat 10 sampai 11. Di dalam Alkitab juga terdapat ayat pengecualian tentang perceraian, yaitu dalam 1 Korintus 7 ayat 11, 15 sampai 16, Markus 10 ayat 11b sampai 12b, Lukas 18a dan Matius 9 ayat 9b. Teman-teman, untuk menghindari perceraian, kasih agape harus ada dalam kehidupan pernikahan. Kasih agape adalah landasan pernikahan dalam sebuah ikatan cinta. Saling membangun komunikasi antara pasangan yang satu dengan pasangan yang lainnya. Hidup sebagai suami istri, dan juga kita mengingat bahwa ada keluarga kita, orang tua kita, ada anak-anak kita. Percakapan dan komunikasi kita antara pasangan yang satu dengan pasangan yang lainnya harus terjadi dengan baik. Menurut Calvin, pasangan yang berkomunikasi adalah ibadah. Ibadah itu terjadi sebagaimana kita tahu bahwa ibadah adalah percakapan kita manusia dengan Allah. Begitupun dengan komunikasi kita di dalam keluarga kita. Kita harus membangun komunikasi kita di dalam keluarga kita sebagaimana komunikasi kita, ibadah kita dengan Allah. Nah, teman-teman semua, kebahagiaan sebuah keluarga dimulai dengan relasi di antara keluarga, dan relasi antara suami dan istri, juga orang tua dan anak perlu dijaga melalui komunikasi. Bukankah lebih baik jika komunikasi kita juga baik dalam keluarga kita dan hidup kita akan terasa tentram? Poin terakhir yang dapat kita pelajari dari sinetron Ikatan Cinta adalah fitnah. Fitnah diartikan sebagai sebuah pernyataan palsu yang sengaja dibuat oleh seseorang untuk merusak reputasi lawannya. Fitnah Elsa terhadap Andin misalnya. Elsa membuat fitnah terhadap Andin sehingga Andin harus menanggung perbuatan yang tidak sama sekali dilakukannya. Dalam Keluaran 20 ayat yang ke-16 mengatakan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-28 sampai 32, Paulus dengan keras menyatakan larangan tindakan fitnah dan memasukkannya dalam daftar ciri-ciri akal bejat. Teman-teman, solusi yang Allah berikan adalah saling mengasihi. Kita tidak akan memfitnah apabila kita saling mengasihi. Bayangkan jika kita mengasihi saudara kita dan kemudian kita memfitnah dia, apa yang akan terjadi? Reputasi kita dan reputasi dia akan rusak secara bersamaan. Kasih mengingatkan kita bahwa orang-orang yang kita kasihi adalah sesama kita. Kasih menginginkan yang terbaik bagi kita dan sesama kita. Nah, teman-teman, inti dari keseluruhan poin-poin yang telah kami sampaikan adalah kasih. Sinetron Ikatan Cinta memberikan nilai-nilai teologis bagi kehidupan berkeluarga Kristen di masa kini. Sebagai dalam hubungan pernikahan diumpamakan Rasul Paulus sebagai hubungan Kristus dengan hubungan dengan jemaat. Hubungan keluarga harus dilandaskan pada kasih Allah, sebab keluarga yang hidup tanpa kasih Allah
hanyalah sebuah wadah kosong yang mudah hancur, seperti cerita kehancuran keluarga dalam sinetron